pemberdayaan pendapatan dan kesejahteraan bagi petani, dan berikanlah kepastian usaha bagi pelaku usaha kami. Berkatkanlah rezekinya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami pemimpin orang yang baik. Berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara terbaik bagi bangsa dan negara. Ya Allah, bantulah mereka untuk memenuhi tugasnya sebagaimana yang Engkau perintahkan. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami lakukan kesalahan dan berbagai macam sumber daya alam yang dapat kami gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Ya Allah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Allahumma amin. Semoga apa yang kita panjatkan bersama dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan dan kita simak laporan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bapak Jumali SPMP. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melakukan percepatan tanam padi musim tanam 1 periode Oktober hingga Maret 2024 hingga 2025. Kegiatan tersebut ditandai dengan penyerahan secara simbolis bantuan alat mesin pertanian Al-Sintan berupa hand traktor kepada gabungan kelompok tani Gapoktan dan kelompok tani Poktan se-Lampung di Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan langsung oleh Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad. Dalam laporannya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah, Jumali, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dengan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung untuk mengejar dan memperkuat cadangan pangan di Lampung Tengah dan mendukung cadangan pangan di Provinsi Lampung. Hari Pulau yang saya hormati Bupati Lampung Tengah, Bapak Haji Musa Ahmad, SSMR, yang kami hormati Bapak Insinyur Hanan Razak, MS, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, Ibu Dwita Ria Gunadi, yang diwakili oleh Pak Eri, Ketua DPC Gerindra Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Provinsi Lampung, diwakili Ibu Sekretaris, Bapak Kepala DSP yang diwakili oleh KJM, Bapak Dr. Roni Angkat, Kepala Bapeltan Provinsi Lampung, Bapak Staf Ahli, Kepala UPD, Pak Camat, teman-teman penyuluh, para Gapoktan yang sempat hadir pada sore hari ini. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu sekalian bahwa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam keadaan sehat di tempat ini dalam rangka kegiatan percepatan tanam padi MT1 tahun 2024-2025 di BBI Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung. Pak Bupati, perlu kami sampaikan, Pak Hanan, kegiatan ini berangkat dari hasil kami rapat dengan provinsi bahwa draft SK Gubernur kaitan dengan pola tanam Kabupaten Lampung Tengah itu jatuhnya di Januari, dan hanya ada beberapa bagian kecamatan yang itu di bulan Desember. Tentu kalau kita mengikuti jadwal pola tanam yang sudah ditetapkan ini, kita akan kehilangan waktu panen satu musim. Oleh sebab itu, Pak Bupati, untuk mengejar dan mempertahankan ketahanan pangan dan memperkuat cadangan pangan di Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka mendukung cadangan pangan di Provinsi Lampung dan di Republik Indonesia ini, maka kami ngambil langkah-langkah sesuai dengan arahan Pak Bupati untuk melakukan percepatan-percepatan. Telah kami terapkan di kabupaten bahwa kalau kita
hanya berpangku tangan menunggu apa yang sudah ditetapkan, maka kita akan kehilangan prediksi 100 sampai dengan 200.000 ton gabah. Oleh sebab itu, kami sengaja pada hari ini mengajak semua insan pembangunan pertanian untuk melakukan percepatan dengan dukungan iklim yang nampaknya menurut penjelasan Pak Roni ini sudah bersahabat dengan petani di Lampung Tengah. Ini kita dapatkan informasi juga bahwa dari 2 bulan Oktober itu hujan mulai turun. Tetapi beberapa hari ini sudah kita rasakan bahwa, dan hari ini juga saya sudah ketakutan kalau hujan. Saya mohon hari ini jangan hujan dulu lah karena acara ini. Tapi kelihatannya alhamdulillah alam sudah mendukung untuk kita semua. Mudah-mudahan gejala-gejala alam yang nampak ini dapat mendukung kegiatan kita yang akan kita canangkan pada hari ini. Dan pada kesempatan ini juga Pak Bupati, Pak Hanan, untuk mendukung percepatan tanam ini ada beberapa infrastruktur, SDM, peralatan, benih, dan pada hari ini kita akan bagikan semua kepada sesuai dengan yang sudah ditetapkan calon penerima dalam rangka mendukung perluasan areal tanam. Sahabat kami dan tim ini hampir tiap hari, karena kami juga separuh kantornya Kementerian Kodim Pak Bupati. Ada posko dinas pertanian di Kodim dalam rangka mendukung namanya PAD, program perluasan areal tanam yang strateginya melalui oblah dan pompadisasi. Pada hari ini juga disaksikan oleh Pak Hanan, Pak Wita Riyakunadi bahwa bantuan yang melalui aspirasi pompa air Pak Hanan 40, Bu Ria 40 itu juga sudah sampai. Dan pompa air kita yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat atas proposal yang kami sampaikan oleh Pak Bupati itu lebih kurang 400 lebih unit. Jadi makanya hari ini kita canangkan supaya semua sarana yang ada hari ini mulai harus terbagi dengan habis dalam rangka mendukung kita percepatan tanam yang sudah kita sepakati bahwa minggu pertama November yang daerah irigasi teknis harus sudah tutup tanam. Harapannya dengan percepatan tanam ini maka kita akan mendapatkan MT1, MT2 dan MT3. Mudah-mudahan target yang ditetapkan sejumlah 648.000 ton gabah kering panen itu insya Allah bisa kita beri. Mungkin itu Pak Bupati yang dapat kami sampaikan. Mohon kiranya Pak Bupati. Sementara itu, Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad mengatakan, mudah-mudahan dengan percepatan musim tanam kita kali ini kita bisa semakin memaksimalkan hasil pertanian kita dalam rangka Lampung Tengah sebagai penyangga ketahanan pangan yang ada di Provinsi Lampung ini. Seperti ini, nanti malam insya Allah juga saya bermalam di sini, Bu Hana. Jadi kayaknya saya bicaranya nggak terlalu banyak-banyak amat lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabi pun tinggalin puro. Yang sangat saya hormati dan saya banggakan, saudara saya, sahabat saya, Pak Insinyur Hanan Rozak, MSI. Yang saya hormati juga anggota DPR RI, yang saya hormati juga Ibu Dita Riyakunadi yang mewakili. Yang saya hormati Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, wakili Ibu Sekretaris. Yang saya hormati juga Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian BSIP.
Yang saya hormati juga Bapak Dr. Abdul Roni Angkat, Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung. Yang saya hormati seluruh Kepala BPP, PPL Kabupaten Lampung Tengah, para perangkat kepala daerah Kabupaten Lampung Tengah, dan yang saya banggakan Dapotan, rekan-rekan dari P3A, dan kelompok tani Kabupaten Lampung Tengah yang berbahagia pada sore hari ini. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur karena Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana atas berkah jualah kita pada sore hari masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita sama-sama dapat hadir ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam mari kita sanjung agungkan kehadiran Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita selalu menantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Rekan-rekan sekalian, tadi sudah sama-sama kita dengarkan dari Pak Kadis maupun dari Pak Hadan selaku anggota DPR RI. Oleh karena itu, apa yang kita harapkan, apa yang diharapkan oleh pemerintah, tugas-tugas yang dibebankan kepada kita, hendaknya saya berharap ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam rangka kita melakukan percepatan untuk musim tanam kita tahun ini, ya. Oleh karena itu, rekan-rekan semua, saya dari sejak awal sering sampaikan berkaitan masalah ketahanan pangan, berkaitan masalah pertanian ini, saya bilang nggak usah ajari lagi petani-petani kita tentang bercocok tanam, karena memang sudah ahlinya tiap hari ngurusin itu. Tugas kita pastikan sarana prasarana pertaniannya dan pastikan masalah stabilitas harganya ke depan. Itu yang paling penting tugas pokok kita. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, apa yang diharapkan dalam percepatan untuk musim tanam kali ini, tolong rekan-rekan terutama yang di lapangan, PPL dan sebagainya, pastikan betul berkaitan ini semua, ya. Masyarakat petani kita membutuhkan peran serta kita bagaimana dalam rangka persiapan ini semua. Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan bahwa ini tanggung jawab kita. Tugas kita dalam rangka, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hanan, kalau Lampung Tengah ini bermasalah berkaitan masalah ketahanan pangan ini, Lampung tentunya akan berdampak langsung dengan apa yang kita lakukan, ya. Oleh karena itu saya minta kompak kita, bareng kita semua, ya. Satu hal, Bapak Ibu sekalian, di Lampung Tengah ini baru ada 2 saja anggota DPR kita, Pak Hanan dengan berduitan saja sudah seperti ini. Bagaimana kalau ke depan kita tingkatkan lagi sehingga ke depan khususnya masyarakat petani kita betul-betul mendapatkan perhatian daripada pemerintah pusat untuk kita semua, ya. Dan Pak Hanan, saya juga keliling-keliling di Lampung Tengah ini persoalan yang ada di rekan-rekan khususnya di jaringan irigasi Wais Putih. Ini betul-betul Pak Hanan berkaitan masalah debit air yang kami rasakan secara benar, ya kawan-kawan, ya. Ini kawan-kawan di sana cuma hanya bisa 1 kali tanam kalau memang mengadakan itu. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Hanan, saya berharap betul-betul bisa kita optimalkan bagaimana berkaitan masalah pompanisasi. Kalau kita ngarepin dari atas kayaknya sudah susah. Ini irigasi kita dibagusin kayak apapun, kalau memang debit airnya, hutannya yang di hulu sana tidak diperbaiki, saya pikir juga sama saja, kan begitu, ya. Oleh karena itu Pak Hanan, dengan adanya sungai-sungai di sekitar kita di sepanjang aliran Wais Putih ini, saya pikir bisa kita manfaatkan. Tapi andaikan bisa lebih baik lagi Pak Hanan, karena saya kemarin sudah coba dapat bantuan CSR dari Bukit Asam, itu ada pompanisasi dengan menggunakan tenaga surya, itu saya pikir bakal lebih luar biasa para petani kita bisa menggunakannya, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena memang kalau yang sistem yang seperti biasa itu terkadang terkendala berkaitan masalah listriknya ini. Jadi kalau tenaga surya ini, ya insya Allah rekan-rekan dari petani kita, kelompok tani kita tidak terlalu banyak beban lagi, ya, dengan tenaga surya yang paling ngelapin bagusin saja masalah solarnya atau penangkap daripada sinar matahari tersebut, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita minta dengan Pak Hanan nanti bisa perjuangkan itu, karena kemarin saya di Lampung Tengah baru dapat 1, Pak. Dapat 1, saya tempatkan di kecamatan seperti Mataram, dan itu mampu mengaliri di atas 200 hektar, Pak, 1 pompanisasi tenaga surya tersebut, ya. Oleh karena itu kita minta, ya, harapan dengan Pak Hanan supaya bisa perjuangkan itu. Saya bisa bayangkan nanti ya dari kecamatan Anak Tuha, Seputih Agung, Terbanggi Besar, Seputih Mataram, kalau bisa ditempatkan itu semua, saya pikir 1 solusi kita, 1 hambatan kita bisa diatasi bareng-bareng, Bapak Ibu sekalian, ya. Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, saya dengar dari Pak Jumali dan juga saya tidak terlampau mendengar keluhan tentang pupuk kita untuk tahun ini, benar, ya? Kayaknya jatahnya berlebihan juga kayaknya, ya, seperti itu, ya. Nah, ini juga berkat perjuangan kawan-kawan semua, ya.
bagaimana kita bisa menghasilkan hasil petani kita dengan baik kalau syarat-syarat juga tidak tercukupi ya. Dan karena itu mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, saya berharap apa yang sudah kita lakukan saat ini, bagaimana kedepannya bisa kita tingkatkan. Yang sudah baik kita pertahankan, yang belum baik itu yang akan kita sempurnakan ke depannya Bapak Ibu sekalian ya. Ini kalau sudah di Pak Hanan tadi, kalau nggak di Pak Hanan tadi saya nggak mau bicara seperti ini, tapi kalau sudah di Pak Hanan ke depan, harapan saya mudah-mudahan kalau saya masih diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, dan masih dipercaya masyarakat Lampung ke depan, kita akan tingkatkan, kita akan sempurnakan berkaitan masalah Karaman kita ini. Saya sering sampaikan Bapak Ibu sekalian, dari saya dilantik tanggal 26 Februari 2021, periode kita yang pemilihan tahun 2020 ini memang situasinya memang sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu sekalian. 26 Februari dilantik sebagai Bupati di Lampung Tengah, langsung berhadapan dengan pandemi COVID. Hampir tidak ada yang bisa kita lakukan 1 tahun lebih, kecuali bagaimana kita menjaga keselamatan dan kesehatan seluruh keluarga besar kita yang ada di Lampung Tengah. Mulai agak pasca COVID selesai, saya pikir selesai, datang lagi. Kalau kemarin ada COVID-19, 2022 ada COVID P3K di Lampung Tengah ini, Pak. Jadi diusulkan pengangkatan P3K sebelum saya 3.500 orang. Kita pikir ditangani oleh pusat dan tahunya kita duluan yang harus tanganinya. 130 miliar juga harus tergelontor bayar seperti itu. Gimana? Kita sudah tanda tangan, kan pengangkatannya ya harus dibayar ini. 135 miliar harus dilontarkan ke sana. Sudah beranjak, perlahan mulai, sudah toto-toto lagi, saya sudah kumpulkan camat dengan kepala kampung, saya minta, saya bilang APBD kita ini kalau untuk memenuhi semua harapan dari seluruh warga masyarakat kita nggak mungkin. Kadang-kadang saya bilang dan kawan-kawan musrembang ini apa masih perlu dilakukan. Musrembang turun ke bawah, saya bilang apa masih perlu diperlukan. Ini kadang-kadang kacau banget. Kita turun, kawan-kawan DPR juga turun ke bawah. Satu kecamatan mendengarkan aspirasi masyarakat Trimorejo saja umpamanya, APBD kita setahun nggak cukup juga ngurus satu kecamatan. Jangankan ngurusi 28 kecamatan Bapak Ibu sekalian. Maka saya bilang saya ambil langkah, Pak Camat kumpulkan kawan-kawan kepala kampung, tolong saya minta skala prioritas mana yang duluan harus kita bangun dulu 1 sampai 2 titik. Karena saya tahu ini pasti aspirasi banyak berkaitan masalah jalan di Lampung Tengah ini. Tolong tentukan itu. Begitu sudah selesai naik kita rencanakan, sudah disahkan oleh DPRD Kabupaten Lampung Tengah, sudah tetap palu dengan pelaksanaannya, muncul peraturan Menteri Keuangan 212 yang mengharuskan mewajibkan 20% ke pendidikan dan 10% ke kesehatan. Bubar semua yang disusun kita Bapak Ibu sekalian. Sudah diketok palu dan kawan-kawan DPR. 2 tahun berturut-turut ini dan kondisi peraturan Menteri Keuangan ini Bapak Ibu sekalian yang membuat kita salah satu kurang cepat dalam rangka penanganan masalah infrastruktur, terutama jalan-jalan kita di Lampung Tengah ini. Celakanya Bapak Ibu sekalian, sudah kita bangun sekolahnya bagus-bagus, megah-megah, kita bangun puskesnya bagus-bagus sampai 2 tingkat dan sebagainya. Kapan ketemu warga masyarakat, apalagi kawan-kawan petani, Pak, jalannya Pak, itu tetap yang ditanya. Saya bilang, puskesmas sekarang sudah dua lantai, sudah seperti ini. Terima kasih Pak, tapi kami lebih berterima kasih kalau bisa jalan yang diperbaiki. Gitu ya Pak ya, kira-kira ya. Nah, ini persoalan, mudah-mudahan setelah dilantik Pak Presiden kita yang baru, ada hal-hal baru juga yang bisa diberikan ya. Ada program-program baru yang bisa dilakukan oleh beliau, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ke depan kita bisa tingkatkan lagi bagaimana ke depan kita bisa mempercepat untuk pembangunan infrastruktur kita di Kota Lampung Tengah ini Bapak Ibu sekalian. Sebahagia ini saya tidak bicara dengan ASN, dengan kelompok tani saja dulu. Kalau sudah ada lihat gambar-gambar sedikit tengah Bapak Ibu sekalian, nah sekarang ini saya kenalkan saja Bapak Ibu sekalian. Itu yang di samping kiri saya itu orang dari Jakarta itu, bukan orang Lampung Tengah. Tapi persoalannya satu Bapak Ibu sekalian, mau sepintar apapun kita di Lampung Tengah ini, nyusun programnya, kalau nggak ada duitnya susah Pak.
susah. Mau sepintar apapun kita ngatur, kalau anggarannya nggak ada, susah Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu saya berharap beliau yang dari Jakarta, insya Allah Bapak Ibu sekalian, beliau itu dititipkan langsung oleh Pak Presiden lewat Pak Sekjen Gerindra, Pak Ahmad Muzani. Mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu sekalian, saya tidak jalan satu kaki lagi. Mudah-mudahan ke depan kalau kami berdua yang diberikan amanah oleh Allah oleh masyarakat Lampung Tengah, beliau yang akan kita tugaskan ke Jakarta untuk jemput seluruh program-program usaha kecil besar lakukan kita serahkan kepada masyarakat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, itu langkah-langkah itu yang beberapa tahun sudah bisa kita lakukan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ya, walaupun belum sesuai dengan harapan warga masyarakat kita semua dengan berbagai kendala selama 3,5 tahun ini. Lebih lagi saya ini Pak, nggak mungkin bisa 5 tahun hanya 4 tahun. Maka saya sendiri bilang Bapak Ibu sekalian, yang puluhan saya 3,5 tahun coba mencari Aladin, tapi kalau nggak kita juga Aladin ya gitu. Puluhan tahun coba di film aja kalau harus saya selesaikan kalau lama 3,5 tahun, tapi tidak mungkin Pak, nggak mungkin bisa diatasi ya. Maka saya sering bilang Bapak Ibu sekalian, saya 3,5 tahun coba cari Aladin, tapi kok ya nggak ketemu juga Aladinnya gitu. Coba di film aja ya. Jadi kalau bisa ketemu Aladin, kita pinjam lampunya, kita gosok semalam, selesai urusan Lampung Tengah itu ya. Tapi Aladin tidak ada Bapak Ibu sekalian, jadi film saja ya. Artinya masih perlu waktu, perlu kesabaran kita semua. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian, dengan keyakinan kita, dengan kekompakan kita, mudah-mudahan setahap demi setahap persoalan Lampung Tengah bisa kita selesaikan dengan baik. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Percepatan tanam MT1 tahun 2024-2025 kita mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.